Puncak gunung itu membutuhkan waktu 3 jam perjalanan dari tempat mereka berada. Jika mereka cepat, hanya akan membutuhkan waktu 2 jam. Ditambah waktu yang diperlukan untuk kembali ke titik setengah jalan dan kemudian ke kaki gunung. Secara keseluruhan perjalanan itu paling sedikit membutuhkan waktu 6 jam. Berpikir dia akan menghabiskan paling sedikit 6 jam sendirian dengan Zhao Yanzi yang berarti kira-kira setengah hari, Hao Ren menjadi tidak yakin. Untungnya, pemandangannya luar biasa. Jika dia tidak tahan melihat Zhao Yanzi, paling tidak ia dapat menemukan penghiburan dalam pemandangan yang indah. Di sisi lain, Zhao Yanzi luar biasa gembira. Dia praktis berlari naik ke atas gunung. Tidak jelas apakah karena dia tidak sabar untuk mengunjungi kuil Tao atau dia sengaja ingin meninggalkan Hao Ren. Tak perlu dikatakan, Hao Ren tidak membiarkan Zhao Yanzi hilang dari pandangannya dengan begitu mudah. Mengambil nafas dalam, dia mempercepat jalannya dan mengikuti Zhao Yanzi dari belakang. Cepat, cepat. Lihat betapa lambatnya kau. Sementara memanjat ke atas, Zhao Yanzi berbalik untuk memaksa Hao Ren bergerak lebih cepat. Tidak memperdulikan ejekannya, Hao Ren melanjutkan dengan kecepatan yang ia rasa sesuai. Lagi pula, dia pelari jarak jauh dan tahu bagaimana dengan tepat mendistribusikan kemampuan fisiknya. Tidak seperti Zhao Yanzi yang berlari cepat tanpa memikirkan untuk menyimpan energi bagi bagian akhir perjalanan mereka nanti. Tidak mengejutkan, setengah jam kemudian, Zhao Yanzi yang telah lari dengan tergesa-gesa ke atas telah menjadi lelah. Berangsur-angsur, dia mulai melambat. Bergerak dengan kecepatan yang sama, Hao Ren telah bisa mengejar Zhao Yanzi dalam hitungan setelah Zhao Yanzi melambat. Tidak lama, Hao Ren telah berlari melewatinya. Hei! Melihat Hao Ren akan meninggalkannya, Zhao Yanzi tidak tahan untuk berteriak padanya. Memasang wajah tak berdosa, Hao Ren berbalik. Berdiri di anak tangga yang lebih tinggi, dia melihat ke arahnya dan bertanya, "Kenapa tidak bisa berlari lagi?" "Aku?" Wajah Zhao Yanzi merah terang. "Aku hanya ingin minum." Dia menjulurkan tangannya ke arah Hao Ren dan menuntut, "Beri aku air." Hao Ren membuka ranselnya, mengeluarkan sebotol air dan memberikan botol itu padanya. Setelah menegak air semulut penuh, Zhao Yanzi melemparkan botol air itu kembali ke Hao Ren dengan sikap bermusuhan. Sikap buruknya tentu saja membuat Hao Ren tidak nyaman. Meskipun begitu, ia mengingatkan dirinya betapa baik orang tua Zi padanya dan memutuskan untuk menerimanya. Meletakkan botol air kembali ke dalam ransel, dia melanjutkan pendakian tidak peduli apakah Zhao Yanzi masih dapat mengikuti atau tidak. Hal itu membuat keadaan menjadi sulit bagi Zhao Yanzi. Sekarang setelah Hao Ren melanjutkan pendakian, ia harus mengikuti. Yang pertama, semua persediaan mereka ada di ransel yang Hao Ren bawa. Yang terutama, dia tidak mau dipandang Hao Ren rendah. Karena itu, dia hanya dapat memaksa dirinya melanjutkan. Dalam situasi ini, dia tidak dapat mengejek Hao Ren seperti sebelumnya. Dalam perjalanan mereka ke atas, Hao Ren bergerak dalam kecepatan sama dan stabil, sama seperti yang dia akan lakukan dalam pertandingan lari jarak jauh. Dengan indera ritme yang superior, dia dapat menyesuaikan kecepatannya sesuai dengan napasnya. Di satu pihak, Zhao Yanzi sekarang merasa tersiksa. Sambil dia berusaha mengikuti Hao Ren, dia terus-menerus kehabisan napas,
wajahnya telah berubah dari merah terang menjadi putih pucat. Dia tidak dapat berhenti memelototi Hao Ren saat dendamnya bertumbuh. Mereka melanjutkan pendakian sedikit lebih lama sebelum Hao Ren akhirnya berhenti. Akhirnya Zhao Yanzi mendapat kesempatan untuk menarik nafasnya. Hao Ren membuka petanya dan mempelajarinya beberapa saat. Yah, kita sudah setengah jalan ke sana. Dengan kecepatan kita sekarang, kita bisa sampai ke sana dalam waktu 1 jam. Ah, 1 jam lagi. Wajah Zhao Yanzi dipenuhi keputusasaan. Saat dia membayangkan harus mengulangi siksaan yang telah dia alami, tubuhnya tidak tahan untuk menjadi lemah dan tak bertenaga. Tidak memperhatikan reaksinya, Hao Ren menggulung peta itu dan berdiri lagi. Sekarang setelah Zhao Yanzi akhirnya dapat menarik napas, dia melihat Hao Ren sudah siap untuk bergerak lagi tanpa membutuhkan banyak istirahat. Dia segera merasakan kebencian yang luar biasa terhadap Hao Ren. Berhenti beberapa detik, kemarahannya meledak dan mulai berteriak kepada Hao Ren yang telah jauh di depan, "Kau brengsek!" Hao Ren berbalik, masih terlihat tak bersalah dan tidak sadar. Dia melihatnya dari jauh. Apa yang salah? Dia bertanya. Kau. Zhao Yanzi terlalu marah sehingga dia tidak dapat mengeluarkan kalimat yang lengkap melalui giginya yang terkatup. Apa kamu perlu istirahat? Hao Ren bertanya. Wajah Zhao Yanzi berubah merah menahan amarahnya dan keinginannya untuk istirahat. Meskipun sebenarnya dia butuh istirahat, dia tidak dapat memaksa dirinya mengatakannya. Dia takut memberi Hao Ren alasan untuk mengejek atau memandangnya rendah. Oh, wah, kelihatannya sedikit kelelahan. Mari kita istirahat di sini. Hao Ren meletakkan ransel ke bawah dan meletakkannya di anak tangga. Kemudian dia duduk di sebelahnya. Ketahuilah bahwa engkau yang ingin istirahat. Aku tidak bilang sepatah kata pun tentang kelelahan. Zhao Yanzi mengucapkan dari bibirnya yang cemberut dan duduk di tanah seperti Hao Ren. Wajah pucatnya adalah tanda yang terbaik bahwa tubuhnya hampir menyerah. Tetapi Hao Ren tidak bermaksud mengeksposnya. Mereka duduk terpisah 6 atau 7 anak tangga, saling bertatapan. Hao Ren tiba-tiba teringat ada kamera di ransel. Dia segera mengeluarkannya dan mengarahkannya pada Zhao Yanzi yang duduk di bawahnya. Klik! Wajah galaknya langsung dibingkai dan ditangkap dalam sebuah foto. Siapa yang memberimu izin mengambil foto? Dia berteriak dalam suara bernada tinggi. Berusaha menyerahkan kamera padanya dari atas, Hao Ren berkata, bagaimana kalau kau mengambil fotoku juga? Kenapa aku mau mengambil fotomu? Zhao Yanzi memutar matanya. Bagaimana kalau kita mengambil foto bersama? Hao Ren kembali menyarankan. Zhao Yanzi berbalik dari kamera tanpa memandang Hao Ren. Siapa yang mau berfoto dengan paman sepertimu? Segera Hao Ren meletakkan kamera tersebut kembali ke dalam ransel dan berdiri. Cukup istirahatnya. Ayo lanjut. Kau? Zhao Yanzi melirik Hao Ren dengan kesal. Dia tahu Hao Ren menghukumnya karena tidak bekerja sama, tapi tidak ada yang dia bisa lakukan kecuali mengikuti. Hao Ren berbalik dan melihat wajah Zhao Yanzi merah terang dari berusaha mengejar ketinggalan. Dia berpikir sedetik dan memutuskan untuk melambatkan jalannya. Meskipun Zhao Yanzi gadis yang mudah marah, tidak perlu secara fisik menghukumnya karena hal itu. Jika aku punya intisari nagaku,
aku dapat mengalahkanmu 100 kali. Sambil meninju bahu Hao-Ren, Zhao Yanzi berkata dengan penuh penyesalan. Jika kau tidak mampu mendaki lagi, tidak terlalu terlambat untuk kembali, Hao-Ren mengusulkan dengan tulus, tidak ada sedikit pun ejekan dalam suaranya. Tetapi, Zhao Yanzi menahan kekesalannya dan menjawab dengan penuh tekad. Siapa bilang aku tidak bisa mendaki lagi? Aku pasti akan ke puncak gunung. Merasakan Hao-Ren melihatnya dengan simpati, dia kembali menahan kekesalannya. Jika kau tidak bisa melakukannya, mulailah kembali sendiri saja. Mulut Hao-Ren melengkung membentuk senyuman saat dia benar-benar menemukan tekad Zhao Yanzi sangat patut dihargai. Saat ini, wajah Zhao Yanzi merah terang. Dihiasi titik-titik keringat, hidung kecilnya dan dadanya naik turun mengikuti irama napasnya yang memburu, dan kulitnya yang seputih salju basah dan halus seperti susu. Untaian rambutnya basah oleh keringat membuatnya hampir mempesona. Meskipun muda, dia telah mulai menunjukkan potensinya untuk tumbuh menjadi seorang yang cantik. Menggenggam kepalan tangannya keras-keras, dia tiba-tiba mengambil napas dalam-dalam dan melewati Hao-Ren lagi. Setelah itu, dia terus berlari ke depan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya, Hao-Ren hanya dapat mempercepat langkahnya dan ikut berlari bersamanya. Keduanya maju dalam diam. Karena situs itu tidak tersedia kereta gantung dan hari itu sudah sore, semakin tinggi mereka mendaki semakin sedikit turis yang ada. Karena pemandangannya semakin agung dan spektakuler, jalan setapaknya juga menjadi semakin sepi. Pada akhirnya, kelihatannya seolah-olah Hao-Ren dan Zhao Yanzi, pendaki yang bertanding, satu-satunya yang tertinggal di gunung ini. Matahari bersinar miring di antara cabang-cabang pepohonan. Hao-Ren melihat ke teleponnya, saat itu sudah jam 3 sore. Jika mereka tidak segera mencapai puncak gunung, mereka akan terlambat sampai di hotel. Terutama jika langit menjadi gelap, akan lebih sulit bagi mereka untuk melintasi hutan. Kita harus mempercepat kecepatan kita, kalau tidak kita tidak dapat turun tepat waktu. Setelah hampir 1 jam berjalan dalam keheningan, Hao-Ren akhirnya berbicara. Berhenti menggangguku. Zhao Yanzi menjawab dengan tidak sabar. Keringat sudah membasahi wajahnya dan sebagian besar pakaiannya. Menilai dari ekspresi wajahnya, dia telah melakukan usaha yang terbaik. Lagi pula, dia hanyalah seorang gadis muda, dan Hao-Ren pernah masuk dalam tim lari jarak jauh di sekolah tinggi. Kekuatan fisik mereka tidak berada di tingkat yang sama. Baru saja mereka mulai meragukan apakah mereka bisa sampai tepat waktu. Keadaan mulai berubah. Saat mereka mengikuti jalan setapak dan berjalan mengelilingi sebuah pohon besar yang tebal, atap emas dari kuil tahu tiba-tiba muncul di penglihatan mereka. Hah! Kita berhasil! Zhao Yanzi berteriak bahagia. Dia tidak berusaha menahan kebahagiaannya menaklukkan gunung itu. Hao-Ren juga merasa senang. Dia terkejut tapi puas melihat usaha mereka membuahkan hasil. Pada saat bersamaan, dia sedikit khawatir. Membutuhkan waktu yang lama dan banyak kekuatan fisik bagi mereka untuk mencapai puncak gunung. Apakah mereka dapat kembali jam 7 malam seperti yang mereka rencanakan? Bodoh! Cepatlah dan jangan sampai hilang. Melihat Hao-Ren ragu-ragu dan tidak bergerak turun dari tangga, Zhao Yanzi tidak dapat mengontrol kegembiraannya dan berteriak pada Hao-Ren tanpa ditahan.
Entah bagaimana, bagi Hauren, nama ejekan yang tak dipikirkan itu telah menunjukkan rasa percaya dan pertemanan.